Pada kesempatan ini saya Stefanus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UKI dengan nomor NIM 2140502110. Di sini saya membuat vlog sebagai penilaian untuk UTS Kuliah Hukum Perbankan dan jaminan yang diampu oleh Ibu Diana. Kiranya apa yang saya sampaikan di vlog ini dapat menambah pengetahuan kita tentang manfaat dari asuransi bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, saya ingin membahas tentang apa sih itu asuransi. Asuransi itu berasal dari bahasa Belanda yaitu asuranti atau asuransi, dan verkezing, atau pertanggungan. Menurut Abba Salim, asuransi adalah satu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dalam pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah satu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dan menerima premi untuk keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat dari satu adanya event atau peristiwa yang tidak pasti. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi ini merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan suatu premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena adanya kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa, atau memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarannya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam asuransi yang sangat erat kaitannya dengan risiko. Pengaturan asuransi ini terdapat dalam KUH Perdata, KUHD pasal 246 sampai dengan 308. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Kepres RI Nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 /KMK /1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Kemudian ada KMK RI nomor 1250 /KMK /1988 tentang usaha. Di dalam asuransi itu terdapat polis. Apa itu polis? Polis asuransi adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi atau penanggung asuransi dengan nasabah pemegang polis. Semua kontrak asuransi, apa itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, hingga asuransi kerugian, disebut dengan nama polis asuransi. Polis asuransi adalah isi perjanjian kerjasama yang dimuat dalam asuransi adalah kesepakatan bahwa penyedia asuransi bersedia menanggung risiko yang dimiliki oleh tertanggung, yang namanya tertera dalam polis dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Untuk mendapat perlindungan asuransi dari pihak penyedia asuransi, pemegang polis wajib membayar sejumlah biaya premi yang telah disepakati.
Di dalam polis asuransi juga memuat syarat umum polis seperti perincian hak dan kewajiban penyedia asuransi, pemegang polis, jangkauan manfaat asuransi yang diberikan, pasal yang menyebut pengecualian proteksi, pasal yang menyebut hal-hal yang bisa membatalkan polis. Selain itu, di dalam polis asuransi biasanya dilampirkan juga lembar pertanggungjawaban khusus, juga salinan surat permohonan asuransi atau surat klaim. Polis asuransi termasuk dokumen yang penting yang memiliki kekuatan hukum. Maka itu kamu wajib menyimpannya di tempat yang khusus yang bisa dengan mudah kamu akses ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, misalnya ketika hendak mengklaim asuransi tersebut. 3 hal dalam asuransi. Yang pertama, penanggung. Pihak yang berjanji membayar peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang kedua, tertanggung. Pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang ketiga, suatu peristiwa belum tentu akan terjadi atau evenement. Di sini juga kita harus mengetahui apa sih tujuannya kita memiliki asuransi. Bukan tanpa alasan orang memiliki asuransi. Pasalnya, kepemilikan asuransi bertujuan untuk 3 hal. Seperti melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi resiko, masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan juga aset yang kita miliki. Pada saat hal tersebut terjadi, nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Yang ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak, sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah meninggal dunia, padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya karena telah mengasuransikan diri sebelumnya. Manfaat memiliki asuransi. Asuransi juga membawa manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya finansial, aspek kesehatan, jiwa, bahkan pendidikan dan pensiun pun merasakan manfaat dari asuransi. Yang pertama, perlindungan finansial. Bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa tersebut. Asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti berpeluang memperoleh akses perawatan medis yang berkualitas bagi pihak untuk rawat inap maupun rawat jalan. Perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh
akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Perlindungan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua di Indonesia ini. Solusinya ya harus mempunyai asuransi. Mereka bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi buah hatinya. Premi pensiun juga termasuk salah satu asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Fungsi dari asuransi sendiri, tujuan dan manfaat asuransi memang berdampak untuk masa depan. Namun asuransi juga memiliki fungsi yang dirasakan selama masa pertanggungannya, seperti apa fungsi dari asuransi tersebut. Mengelola risiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa terhindar dari risiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga di sini sebagai perusahaan penanggung juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah-nasabah yang tidak perlu cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabah hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. Memberikan ketenangan pikiran. Selain itu, asuransi juga bisa sebagai atau bisa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologi. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir. Ketika sudah memiliki asuransi, pikiran yang rileks tentu akan membuat nasabah bisa berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Di sini saya ambil contoh sebuah asuransi kesehatan. Manfaatnya, asuransi kesehatan ini dapat membiayai biaya rawat medis, biaya rawat jalan, dan manfaat bedah. Itu berarti ketika tertanggung asuransi jatuh sakit dan membutuhkan perawatan, penyedia asuransi akan memberikan penggantian biaya rawat. Ada juga manfaat asuransi berbentuk santunan seperti yang terdapat dalam asuransi kesehatan berjenis hospital cash plan. Sedang dalam asuransi jiwa, manfaat asuransi adalah berupa uang pertanggungan. Uang pertanggungan atau UP merupakan sejumlah dana yang akan cair dan diberikan oleh penyedia asuransi kepada ahli waris atau penerima manfaat yang ditujukan dalam polis ketika tertanggung itu meninggal dunia. Di sini saya juga menyebutkan beberapa perusahaan asuransi yang ada di Indonesia seperti PT Capital Life Indonesia, BRI Life, Pacific Life, Inare Asuransi, BNI Life, Pasaraya Life Insuransi, Prudensial, dan AIA Finansial. Demikian penjelasan singkat saya dalam vlog mengenai pengertian asuransi dan pentingnya bila kita memiliki asuransi. Semoga apa yang telah tadi saya sampaikan dapat menjadi motivasi untuk kita agar kita juga mungkin bisa bergabung atau memiliki kerjasama dengan pihak asuransi untuk menjaminkan hidup kita, supaya apa yang tadi saya jelaskan juga
memberikan suatu ketenangan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya mengenai asuransi kepada Ibu Diana yang telah memberikan ilmunya kepada saya dalam kuliah hukum perbankan dan penyelesaian. Saya ucapkan terima kasih atas pengajarannya.